Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak boleh lebih mudah atau saya tanya. Jadi saat Nabi Ibrahim mau disembelih oleh bapaknya Ismail. Nabi Ismail Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi kan dirubah dengan kibas. Ya. Setelah disembelih dirubah dengan kibas, setelahnya posisi Nabi Ismail gimana? Kayaknya belum jelas. Ya. Kemudian kedua Pak Ustaz, jadi ada dua versi yang saya dengar. Saat Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ya ke Makkah, saat itu kehidupan di Makkah belum ada penduduknya, rumput sedikit tulisnya. Ada dua versi yang saya dengar, itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau dua versi kedua karena Siti Sarah cemburu. Ya. Cemburu karena Siti Hajar itu hamil, sedangkan Siti Sarah sudah bertahun-tahun belum hamil dua. Jadi yang mana? Jadi dua saya tanyakan. Yang keduanya apa tadi, Pak? Nabi Ibrahim kan diperintahkan versi pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala bawa Siti Hajar dengan anaknya ke Makkah. Ya. Itu karena perintah. Tapi di versi lain bahwa Nabi Ibrahim disuruh oleh Siti Sarah bawa Siti Hajar dan anaknya ke Makkah. Oke. Dibuang jelas karena cemburu. Sekarang saat itu dia tidak memiliki keturunan. Iya, belum hamil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya jawab dulu yang kedua. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah, Pak. Atas perintah Allah. Atas perintah Allah untuk berdakwah. Dan ketika dia berdakwah, dia bawa Siti Hajar dengan Ismail di lembah yang tandus, bahasanya Pak. Di lembah yang tandus, yaitu Ka'bah, Pak. Karena Ka'bah tuh kalau kita perhatikan itu lembah. Ya kan, Pak? Nah, mun kita nak ke Ka'bah tuh pasti kita turun. Ya, pasti kita turun itu. Karena berada di lembah. Dan di lembah di situ dimaksud adalah Ka'bah. Karena perintah Allah. Setelah dia tinggalkan anaknya dan istrinya di lembah yang tandus, maka dia tinggalkan, Pak. Dia tinggalkan. Kalau dibaca dalam sejarah itu, dia tinggalkan dengan penuh tawakal kepada Allah. Maka ketika dia tinggalkan itu, Nabi Ibrahim itu berjalan tuh lurus gitu. Kalau bahasa orang Sambasnya nyojon, Mbak. Nyojon ya. Nyojon itu ndaan ngalih-ngalih gitu ya. Apa bahasa Jawanya, Pak? Berjalan ndaan ngalih-ngalih itu. Kalau bahasa Sambasnya nyojon, Mbak. Ya. Nah, sampai-sampai Siti Hajar itu memanggil Nabi Ibrahim. Wahai Nabiullah, wahai Nabiullah. Nabi Ibrahim masih jak nyojon. Berteriak lagi, wahai Nabiullah, apakah engkau tinggalkan kami atas perintah Allah? Maka dia pun baru berhenti dan noleh ke belakang dan dia menganggukkan kepala. Iyalah petuah orang kita ge mari, Pak. Bun kita pagi haji kateng sodah nak ngalih hage ke rumah. Iyalah yang diikuti, Pak. Apa nih, Pak? Karena takut ribe kalau masih kita ninggalkan anak dan istri tadi di lembah yang tandus itu. Itu. Ini. Kemudian jadi atas perintah Allah ya, Pak. Kemudian tadi bagaimana posisi Nabi Ismail gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim sembelih, kalau waktu disembelih itu posisinya memang di situ. Ya, memang di situ kan. Coba Bapak bayangkan waktu kita nyembelih hewan kurban tuh kan. Atau waktu kita berada di Jabal Kurban, Pak. Di Jabal Kurban. Waktu kita bayar dam, yang haji mungkin masih ingat kan, Pak? Nah, berarti kan ditelentangkan atau dimiringkan begitu. Ya, dimiringkan. Nah, ketika itu bagaimana posisinya? Posisinya tetap seperti biasa.
Tapi yang tersembelih di situ adalah yang Allah ganti ini kan qadarullah semuanya, Pak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi bukan Ismail waktu nak disembelih lalu becacak kan gitu ya, Pak ya. Ya, kenapa? Kalau kita telaah bagaimana dialog antara ayah dan anak, Ismail itu ikhlas. Disembelih itu ikhlas. Ya abatif al-ma tu'mar gitu. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Si anak yang baru mampu berlari kecil tadi, yakin sudah dengan Allah, Pak. Yakin sudah dengan Allah. Bahwa apa yang diperintahkan Allah itu hanya sebatas ujian ketaatan gitu aja. Maka sampai hari ini kan, Pak, kita apa-apa yang dilaksanakan. Contoh puasa lah, Pak. Kalau orang setengah-setengah iman, puasanya pun setengah juga, Pak. Iya kan, Pak? Puasanya setengah juga. Ada yang setengah hari, ada mungkin yang puasanya seminggu naang lah. Kayaknya lagi puasa, Pak. Karena setengah iman. Karena orang yang betul-betul beriman, maka sanggup dia kerjakan 1 bulan penuh. Dan tidak ada tercatat dalam penelitian gare-gare puasa banyak orang beriman mati kan gitu, tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, jadi ini, Pak ya. Dan juga tercatat gare-gare berkurban umat Islam banyak yang miskin. Tidak ada juga. Ya, tidak ada juga, Pak. Atau gare-gare orang Indonesia banyak berangkat haji, maka kemiskinan bertambah di Indonesia. Tidak ada juga, Pak. Justru sebaliknya yang diberikan oleh Allah adalah keberkahan. Ya, adalah keberkahan. Nah ini, Pak, maka itu hanya sebatas ujian keimanan kita. Maka di balik semua perintah yang Allah berikan pada kita, insya Allah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Selama kita yakin kepada Allah.